Kalau kita lihat secara historis sudah 8 kuartal beruntun, PDB Indonesia hanya stagnan di 5%. Apakah pandangan Anda ini sudah merupakan ciri-ciri Indonesia sudah terjebak di middle income trap? Belum ya. Jadi bahwa kita ada kekhawatiran kita terjebak itu bagus. Artinya kekhawatiran itu seharusnya membuat kita bekerja lebih keras sehingga kita jangan sampai terjebak di middle income trap. Saya melihat bahwa batas kita keluar dari middle income trap itu antara 2035 sampai dengan 2040. Itulah sebabnya kalau Pak Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa memang the next two-term president, jadi 2 periode presiden yang akan datang, yaitu sampai dengan 2034. Apakah kebijakannya ini nanti sangat kondusif yang membawa Indonesia bertumbuh sekitar 5-6%, ya, dan ada macro stability bisa dipertahankan, itu tanpa terjadi interruption ya, jadi tidak pernah terjadi penurunan. Artinya antara 5-6% rata-rata itu, mereka inilah, pemimpin inilah, dan pembuat kebijakan inilah yang bisa membawa kita keluar dari middle income trap. Karena kami katakan tadi, batas 2035-2040 adalah batas kita harus keluar dari middle income trap. Begitu lewat dari batas waktu itu, maka partisipasi daripada para pekerja kita akan jauh menurun, ya, menurun dia secara terus-menerus sehingga produktivitas itu menjadi berkurang sesudah kita mulai menua. Jadi memang tidak panjang lagi. Oleh karena itu kita harus kerja keras untuk mencapai target tersebut. Oke, di waktu krusial 2035 hingga 2040, peluang atau potensi apa sih Pak yang kita miliki saat ini untuk bisa keluar dari jebakan middle income trap ini Pak? Yang jelas sekarang kita secara umum kan secara demografi masih relatif muda, ya, dengan median daripada usia kita di 31. Itu sebabnya saya katakan kalau nanti median daripada penduduk kita sudah di 40 tahun ke atas, maka kita nggak punya waktu. Nah, jadi satu tentu kita masih punya waktu antara 12 sampai 15 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya bahwa pertumbuhan kita 5% ini juga satu modal yang baik bagi kita. Jadi pertumbuhan 5% tinggal didongkrak ya dengan kita melakukan efisiensi dan perbaikan alokasi modal investasi, mungkin 1% tambahan itu kita bisa peroleh, ya. Artinya untuk mencapai 6% minimal untuk sampai dengan 10 tahun ke depan. Tetapi untuk itu perlu dilakukan ya, tindakan-tindakan, inisiatif-inisiatif, ya, baik daripada pemerintah maupun oleh dunia usaha dan juga BUMN. Dua-duanya partisipasi daripada masyarakat, partisipasi dari pebisnis itu diperlukan. Tetapi yang juga paling penting adalah bahwa kelembagaan daripada pemerintah ini harus lebih efisien dan lebih efektif untuk bisa memfasilitasi pertumbuhan yang lebih tinggi yang kita cita-citakan tadi. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi di atas 6% ini menjadi indikator untuk Indonesia bisa lepas ya Pak dari jebakan middle income trap. Lalu inisiatif-inisiatif apa saja Pak yang perlu dilakukan tadi Anda katakan agar lebih efisien dan juga efektif? Pertumbuhan adalah satu prasyarat, artinya 5-6% dan tidak terjadi interruption, tidak terjadi katakan interupsi di situ. Oleh karena itu kita merupakan satu persyaratan awal menurut kami adalah kita harus menjaga agar inflasi itu kalau bisa selalu di bawah 3%. Ya, itu menjadi penting. Yang kedua adalah kita harus menjaga supaya neraca berjalan kita itu juga di bawah 3%. Tidak boleh terlampau banyak
dan kita tidak bisa tergantung kepada capital inflow yang cukup besar, terutama portofolio. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa defisit juga kita harus disiplin. Jadi juga tidak boleh terlampau besar, utang tidak boleh terlampau besar. Jadi gabungan antara pertumbuhan yang katakan 6% tadi, 6% saja menurut saya sudah cukup asalkan kita menjaga stabilitas daripada inflasi tadi, current account atau neraca berjalan dan budget defisit. Dan tidak terjadi interupsi selama 13-15 tahun, kita akan keluar dari situ. Nah, tentu untuk itu juga diperlukan investasi yang cukup besar, investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi yang kita harapkan adalah investasi yang berbentuk foreign direct investment. Jadi dia investasi langsung yang dia bisa menciptakan lapangan kerja di Indonesia, bahkan meningkatkan juga daya saing kita. Di samping itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah banyak tentunya ya. Jadi untuk menjadi stabil pertumbuhan 5-6% di samping investasi, kita juga akan harus menguasai juga adaptasi terhadap teknologi. Teknologi yang baru kita harus kuasai untuk menjadi bersaing di dunia internasional nantinya. Kita harus juga menguasai teknologi-teknologi baru. Jadi adopsi daripada teknologi baru, pelatihan daripada pekerja kita itu harus dilakukan sesegera mungkin ya, untuk kita bisa mengejar pertumbuhan yang terus-menerus tanpa berhenti selama 13-15 tahun tadi yang saya katakan sekitar 6%-an.